Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dimanapun berada. Saya kembali membuat video Paulus Maripa real akun. Sudah beberapa hari ada kesibukan sehingga sedikit terbengkalai. Namun sore malam hari ini kita bisa kembali berjumpa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam waktu yang singkat ini saya ingin berbicara tentang imannya Ayub yang sangat luar biasa. Nah, Alkitab tidak pernah mengidentifikasikan bahwa Ayub seorang Yahudi. Dan dia juga bukanlah seorang raja. Tetapi kitab-kitabnya sepadan dengan kitab puisi Raja Daud dan Raja Salomo. Ayub diperkirakan tinggal di gurun Arab di suatu tempat antara Babel dan Tanah Suci. Menariknya, ia adalah seorang peneliti alam di dalam Perjanjian Lama. Ia juga menunjukkan pengetahuan yang dalam dan pengamatan yang teliti terhadap dunia sekitarnya. Ia dapat menjelaskan dengan tepat tentang kebiasaan-kebiasaan binatang mamalia, cara burung-burung di udara, pola banjir, hujan, pola di langit. Dia juga menceritakan tentang menelusuri tentang tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sepanjang aliran air, mulai dari papirus di rawa-rawa sampai kepada pohon-pohon berduri di padang gurun. Ia juga seorang peneliti langit yang antusias. Dalam pasal 9 Ayub menceritakan tentang bintang, belantik, biduk dan kartika, dan gugusan-gugusan bintang. Luar biasa. Ayub dicatat oleh Alkitab bahwa Ayub adalah orangnya saleh, jujur, takut kepada Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ingat sekali lagi, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut kepada Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Luar biasa. Ayub mempunyai 10 orang anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Ayub mempunyai 7.000 ekor kambing domba. Pasti Ayub adalah seorang pengusaha yang sukses, karena di tanah Uz Alkitab menyebutkan Ayub adalah orang yang paling sukses, orang yang kaya di tanah Uz. Dia mempunyai 7.000 ekor kambing domba. Dia pasti punya pabrik untuk membuat wol dari bulu domba. Dia pasti mempunyai pabrik susu sampai kepada pembuatan minyak-minyak. Dia mempunyai 3.000 ekor unta yang bisa mengangkat beban-beban. Itu sama dengan truk. Hari ini kalau ada 3.000 truk, betapa ramenya. Dia mempunyai 500 pasang lembu. Berpasang-pasangan, itu pertanda bahwa itu untuk dipakai untuk membajak sawah dan ladang. Kalau sekarang bisa dikatakan itu traktor. Dia mempunyai 500 keledai betina, itu angkutan kota seperti angkot dan taksi-taksi yang mondar-mandir antara kota. Luar biasa. Tetapi kita melihat cobaan yang dahsyat datang menerpa. Dalam
perjalanan iblis menghadap Tuhan, Tuhan tanya, "Hai iblis, dari mana engkau?" Iblis menjawab, "Baru saja menjelajah bumi." Tuhan bertanya, "Adakah engkau melihat hambaku Ayub?" Karena dia takut, saleh, jujur, takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Maka iblis berkata, "Karena engkau memasang pagar sekelilingnya, segala pekerjaan yang dia kerjakan engkau memberkati. Coba cabut semua pagar itu." Tuhan katakan, "Silakan, semua ada dalam kuasamu, tapi sayangkan nyawanya." Jadi ada batas-batas yang diizinkan Tuhan buat iblis, tapi ada batas yang tidak boleh dilewatinya. Karena itu renungkanlah baik-baik bahwa engkau adalah harta karun yang dijaga dan dilindungi Tuhan. Iblis mulai melancarkan serangan-serangan dahsyat dan bertubi-tubi. Pertama, hancur semua harta bendanya. Dalam satu hari 10 anaknya mati ditimpa, dirubuh oleh rumah ketika mereka mengadakan pesta. Ketika Ayub mendengar berita ini, dia mengatakan, "Dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku akan kembali." Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Serangan yang kedua, karena iblis gagal merubuhkan iman Ayub. Ketika dia kembali menghadap Tuhan, Tuhan tanya, "Hai iblis, dari mana engkau?" "Baru saja dari menjelajah bumi." "Adakah engkau melihat hambaku Ayub?" Karena dia orang saleh, jujur, takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Maka iblis berkata, "Gigi ganti gigi, kulit ganti gigi kulit. Jamalah dia, pasti dia akan mengutuki engkau." Maka Tuhan katakan, "Silakan, dia ada dalam tanganmu, tapi sayangkan nyawanya." Kemudian iblis melancarkan serangan kembali yang dahsyat, menimpakan satu penyakit dari atas kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang tersisa, hancur lulu. Borok deret kepala sampai ujung kaki. Dia hanya duduk di debu, dia menggaruk-garuk badannya dengan beling. Istrinya datang menggoda, "Tinggalkanlah Tuhanmu dan kutukilah dia." Tapi Ayub menjawab, "Jangan engkau berkata seperti orang gila, hanya mau menerima yang baik, yang jahat tidak." Ayub tidak berdosa. 3 orang sahabat yang datang untuk menghibur, untuk mengucapkan turut belasungkawa atas musibah yang menimpa sahabatnya Ayub, yaitu Bildad, Elifaz, dan Zophar. Mereka sama-sama duduk di tanah 7 hari 7 malam. Pertanda persahabatan mereka yang sangat luar biasa. Setelah 7 hari 7 malam, maka ketiga sahabat Ayub mulai mengemukakan hikmat dari sudut pandang mereka masing-masing. Tetapi Ayub mengenal pribadi dia. Dia mengintrospeksi dirinya. Dia mengenal Tuhan. Hubungannya intim dengan Tuhan. Sehingga ketika Ayub mendengar nasihat dari teman-temannya, Ayub mengatakan, "Hanya Tuhan sajalah sumber hikmat itu. Mengapa kamu menghina aku? Kamu adalah penghibur sialan kalian ini. Aku sudah terjatuh, kalian masih mau menghina aku." Ayub meratap mengadu kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, mengapa engkau izinkan aku lahir ke muka bumi ini? Mengapa ada kenapa ada malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah lahir? Kenapa ada pangkuan ibu yang memangku? Kenapa ada buah dada yang menyusukan aku? Lebih baik aku pergi seperti anak
yang gugur. Mungkin hari ini aku sudah berbaring dengan raja-raja. Tapi kita melihat akhirnya Ayub keluar bagaikan emas murni. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita ini semua perlu diuji. Apakah kita emas murni atau emas sepuhan? Emas 24 atau emas 18, saudaraku. Kita melihat Ayub tangguh menghadapi segala-galanya. Dia tidak menyerah sekalipun datang badai menghantam bertubi-tubi. Tetapi dia punya iman di atas batu karang, sehingga dia keluar sebagai pemenang. Dan akhirnya kita melihat Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Dan Ayub dipulihkan, dia memiliki 2 kali lipat hartanya. Karena itu saudaraku yang kekasihi, pada kita melihat di dalam Ayub 4 pasal 7 sampai 10. Permulaan hikmat, perolehlah hikmat, dan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Sedangkan Amsal 10 ayat 27 mengatakan, takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Luar biasa, saya berdoa Bapak, Ibu, Saudara, untuk mendapatkan iman seperti Ayub yang tangguh. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, yang mempunyai iman di atas batu karang. Saudaraku, dunia ini penuh dengan cobaan. Dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan air mata. Ada begitu banyak manusia berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Bapanya di surga. Karena itu mari kita cari dan mendapatkan Tuhan, sehingga engkau akan menjadi orang yang berharga. Jangan menghayati hidup ini tanpa hikmat. Tuhan telah siapkan hikmat bagimu. Ambil. Dengan hikmat engkau akan melakukan perkara-perkara besar. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Dia baik buat saya. Tuhan Yesus baik. Dia baik buat kamu. Tuhan Yesus baik. Dia baik buat semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda dan sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Kita berdoa. Bapa yang menjadikan langit dan bumi, Bapa yang ada di surga, Bapa yang ada di bumi, Bapa yang ada di segala tempat, bahkan Bapa yang ada dalam hidup kami. Selagi kami masih bisa bernapas, itu pertanda oksigen dari surga masih mengalir. Tuntun kami Bapa untuk tidak salah jalan. Bapa, Tuhan Yesus, hamba rindu memberkati Tuhan seluruh dunia ini, di mana ada anak-anak Tuhan yang bisa berbahasa Indonesia mendengarkan kesaksian hamba dan firman ini Tuhan. Hamba rindu Tuhan boleh melayani lewat YouTube ini Tuhan. Tolong Tuhan para YouTube Tuhan, para yang punya iklan Tuhan, agar mereka Tuhan jamah Tuhan, mereka bisa membantu mengangkat channel YouTube saya Paulus Maripa ini Tuhan. Karena hamba masih raba-raba Tuhan, hamba ingin belajar dari banyak orang, tetapi ada begitu banyak kesulitan Tuhan. Hamba harap pertolongan Tuhan, tapi firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya sudah mengandalkan manusia Bapak, tapi para YouTube
YouTube ini tidak ada yang mau menopang Tuhan. Tapi aku tahu kerajaan surga akan menopang Bapakku di surga. Tuhan Yesus Kudus akan menopang channel ini Tuhan. Paulus Maripa, tolong Tuhan jamah semua anak-anakmu dimanapun berada Tuhan. Kembali Amba mengudara lewat YouTube kesaksian ini Tuhan, supaya menjadi berkat. Jamah semua orang, jamah supaya mereka mengenal pribadi Engkau sungguh-sungguh Bapa. Biarlah mereka semua yang menonton channel ini mempunyai iman di atas batu karang yang kokoh, sehingga ketika dunia menyerang, mereka mempunyai jalan keluar karena hikmat dari Tuhan ada kepada mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Bapa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Para Bapak, Ibu, Saudara yang paham dengan YouTube, para pihak YouTube juga saya minta. Tolong supaya segera dibantu, supaya di mana saya bisa bergabung, supaya channel ini boleh diangkat. Baru 1128. Saya sekarang ingin mengejar 4000 jam. Baru ada 278 jam. Harus banyak yang saya kejar. Tolong doakan supaya aku bisa mencapai target untuk pelayanan lebih banyak lagi. Tolong doakan. Saya Paulus Maripa Real Akun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.